Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan 3 nikmat. Nikmat apa saja Julian? Kesehatan, bagus. Kebahagiaan. Sama nikmat apa Anda? Nikmat yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua nikmat Islam, yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Mudah-mudahan iman kita tetap terjaga sampai ila yaumil qiyamah. Iman Islam kita tetap sampai nanti kita menutup mata, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin Allahumma. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa. Ada yang sakit? Sakit hati atau ditinggal sayang-sayangi? Hadir? Alhamdulillah tidak. Tidak pernah ya? Tidak pernah sekali. Iya, berkali-kali berarti ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa bersama-sama, yaitu doa hendak belajar. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, seperti biasanya kita akan membiasakan membaca surah pilihan, dan hari ini karena kita temanya nanti tentang hari kiamat, ini kita membaca surah Al-Waqiah. Ada yang hafal surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 96? Belum? Belum hafal? Nanti kelas 12 insya Allah nggak hafal juga. Kalau nggak ada niat menghafal, insya Allah yang pondokan dulu seperti Mbak Yulian, insya Allah sudah sering ya menghafal ini. Sudah pernah hafal ya? Sudah? Alhamdulillah. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa wussatil jibalu massa. Shadaqallahul azim. Sebelum dimulai, Pak Nurdin absen dulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Revalinda. Ya, hari ini siapa yang nggak masuk Pak Revalinda? Hadir semua. Mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga, dan mudah-mudahan kesehatannya menjadi sesuatu yang mendekatkan kita sama Allah. Contoh, Mbak Mas Nadati sholat subuh. Sholat Isya? Tidak. Kenapa nggak sholat? Bangunnya kesiangan. Sulit ya? Kalau ada niat insya Allah nggak sulit. Kalau Fatih, alhamdulillah nggak sholat. Oh, sholat. Mas, serius? Alhamdulillah. Di masjid atau di rumah? Di rumah. Bagus. Sama ayah dan ibunya? Sendiri. Ayahnya kemana? Ke musola ya, ngimami. Bagus. Berikutnya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu?
Apa, Julian? Materi kita minggu lalu yaitu berbuat baik kepada orang tua. Kurang tepat. Ada lagi? Siapa? Fadil. Ya, betul. Minggu lalu kita berbicara tentang iman kepada qada dan qadar. Tania, iman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Keenam. Mbak siapa tadi? Mila. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Bagus. Sekarang Pak Nudin tes. Kalau misalnya memang benar-benar ingat materi kita tentang beriman kepada qada dan qadar. Siapa yang bisa menjawab ada berapa macam bentuk takdir? Silakan. Ada dua macam takdir yaitu takdir umroh dan takdir mu'alaf. Oke, coba diulangi Mbak Bunga. Takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Oke, sekilas takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh, warna kulit, warna mata, kemudian jodoh. Kok langsung jodoh ya? Jodoh, kematian, kemudian miskin atau kayanya kita nanti itu mu'alaf atau mubrom? Mu'alaf, karena masih bisa dirubah. Contoh yang lain adalah takdir mubrom, yang lain adalah tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa milih ayah dan ibu kita. Dan paling tidak kalau bisa milih jadi anaknya jadi Rafathar ya, jadi anaknya Gigi sama Raffi Ahmad. Kalau Yulian mungkin ingin jadi anaknya Pak Jokowi ya, anaknya presiden ya. Oke. Minggu lalu kita sudah bicara tentang iman kepada qada dan qadar. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Kira-kira apa Mbak? Sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Jangan ditinggal pas sayang-sayang kita. Hari kiamat. Mbak siapa dirimu? Mbak Citra, sudah pernah ngerasain kiamat Mbak? Belum. Belum. Betul. Kita akan berbicara tentang ini. Nah, Pak Nurdin kasih perhatian dulu. Nanti bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa beli souvenir. Senang sekali ketemu dengan kalian. Hari ini kita berbicara tentang hari akhir. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sama yang disampaikan oleh Mbak yang di belakang tadi. Ini kita akan berbicara tentang makna beriman kepada hari akhir. Sebagaimana kita tahu, ini adalah rukun iman yang keberapa, Mas Abdi? Kepada hari akhir, iman kepada hari akhir, rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Bagus. Rukun iman yang ketiga apa? Tadi pertama sudah, ketiga apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Bagus. Bagus. Oh, keren. Mbak Citra ya. Gak sia-sia namanya Citra. Itu toko itu yang di Malang namanya toko Citra Rami. Ini mungkin punyanya Mbak Citra ya, bukan? Kita akan berbicara tentang makna beriman kepada hari akhir. Nah, kalau kemarin kita ngomongin minggu kemarin kita ngomongin qada dan qadar, ada takdir mubrom. Salah satu takdir mubromnya Allah adalah hari akhir. Pasti terjadi dan tidak bisa dirubah. Kita bisa mengenalinya hanya tanda-tandanya. Contohnya yang kemarin kita rasakan adalah gempa, walaupun tidak sampai besar seperti di Cianjur ataupun di Garut. Tanggal 4 kemarin ada peristiwa erupsi Semeru yang ada di Lumajang, bertepatan dengan 1 tahunnya erupsi yang tahun lalu, tanggalnya sama. Ya mungkin ulang tahun, jadi diperingati di hari yang sama.
Tapi itu jadi pelajaran penting bagi kita bahwasanya hari akhir ini pasti terjadi dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Makanya kalau malam Jumat perbanyak sholat taubat, ya siapa tahu besoknya kiamat. Astagfirullah. Sebelum masuk ke materi inti, kita akan mengerjakan dulu pretestnya. Itu sudah ada link, dan link ini sudah saya bagikan di grup. Soalnya hanya 4, nilai maksimalnya hanya 100, tapi tidak mempengaruhi apapun. Tapi dikerjakan dengan sebaik-baik. Bisa ya? Dimulai dari sekarang. Oke, kalau menurut mbaknya yang berkacamata, mengapa kita harus mempelajari tentang hari akhir? Karena untuk bisa meningkatkan sholat, karena hari kiamat bisa datang kapan saja. Oke, terima kasih. Mungkin ditambahkan Mbak Revalina. Oke, ini ada pertanyaan. Mengapa kita harus mempelajari tentang hari akhir? Kalau menurut Mbak berkacamata ini kenapa Mbak? Karena untuk kita lebih baik lagi sholat, karena hari akhir kita tidak tahu datangnya kapan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bin atas jawabannya. Ini mungkin ditambahkan oleh Mas Abdi Karagai. Kenapa Mas kita harus belajar tentang hari akhir? Agar berberkah ilmu pada di akhirat, agar kita waktu pertimbangan tidak bisa langsung ke neraka. Oke, tujuan pembelajarannya hari ini adalah masing-masing dari kalian. 1. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir dengan 1. Yang 3.3 adalah peserta didik dapat menganalisis tentang hari akhir menurut Al-Quran, hari akhir menurut ilmu pengetahuan, periode hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang 4.3 itu adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait 4 hal tersebut. Ini tujuan pembelajaran kita. Kelompoknya sudah saya bagi, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing punya tugas tersendiri. Oke, pembelajaran kita nanti akan menggunakan metode mind map dalam menemukan 4 hal tadi. Nah, tapi saya kasih penjelasan singkat tentang materi pembelajaran kita, yaitu mana beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Saat terjadinya kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta serta semua isinya. Pada hari itu tidak ada satupun planet yang tersisa. Semua hancur, termasuk bumi yang kita tempati. Pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya, termasuk para malaikat. Meskipun demikian, sebagai seorang mukmin, kita harus yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat. Berikut saya sampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran 1 atau RPP 1 kita yang membahas tentang mana beriman kepada hari akhir. Alokasi waktunya adalah 3 kali 45 menit. Kompetensi intinya KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 sebagaimana yang di depan. Oke, kompetensi satunya adalah meyakini dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya adalah 1.3 meyakini terjadinya hari akhir. Indikatornya meyakini terjadinya hari akhir. 2.3 berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai keimanan kepada hari akhir. Indikatornya adalah berperilaku jujur.
bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. KD 3.3 adalah menganalisis dan mengevaluasi pada iman kepada hari akhir. Indikatornya adalah selain ini nanti akan diminta untuk memperhatikan sedikit tentang tema kita. Ini ada video pembelajaran tentang mana beriman kepada hari akhir. Hanya sedikit saja. Hal yang harus kamu tahu tentang mana beriman kepada hari akhir. Oke, hari ini segera membentuk timnya. Monggo, mau berjejer seperti ini boleh, mau mejanya dirapikan seperti biasanya, langsung berhadapan-hadapan, silakan. Untuk aktivitas kita yang pertama adalah membuat mind map terkait materi yang telah ditentukan. Kelompok 1 Revalinda dan teman-teman, kelompok 2 Mila dan teman-teman, kelompok 3 Tania dan teman-teman, dan kelompok 4 Citra dan teman-temannya. Nanti kalau sudah selesai akan dikirimkan ke link Google Drive yang sudah kita tentukan. Siap. Enggak, nanti itu kesimpulannya saja. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya juga, Pak. Simpulannya nanti setelah presentasi ya. Kesimpulan dari semua presentasi nanti disimpulkan. Siap. Enggak, nanti itu kesimpulannya saja.
Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya juga Pak. Simpulannya nanti setelah presentasi ya. Di sini. Kesimpulan dari semua presentasi Di kertas. nanti disimpulkan. Ada kesulitan? Yang ini tadi apa tadi? Bahas tentang hari ini menurut ilmu pengetahuan. Siapa yang bikin desainnya? Oh, ini hak. Presentasinya 2 orang, satu kelompok 2 orang. Oke? Jadi beban. Kenapa? Grogi. Aduh. Gak apa-apa, harus berani, namanya berkomunikasi. Ini sudah berapa persen? 80%. Yang presentasi adalah Julian sama Mario. Yulian dan Ferry. Oke, sudah siap ya Yulian ya? Siap. Ini berapa persen? Mbak Sirila dan Mas Fadil, Mbak Lisa dan Mbak siapa sih ini? Masih 80 Pak. 80% ya? Iya. Oke. Yaumul Hisab. Yap. Terus kurang naik. Kan nggak naik. Udah aku screenshot kok. Enggak. Bahasa yang bahasa. Oke, untuk map-nya sudah selesai. Sudah ada 3 kelompok yang sudah mengirimkan. 3 kelompok 2 ya. Kelompok 4 yang belum mengumpulkan. Kita tunggu. Sambil menunggu kita akan mempresentasikan. Ini adalah kriteria penilaiannya untuk presentasinya. Membuka presentasi, jangan lupa untuk menyebutkan nama, kemudian bersama siapa teman saya, di samping adalah siapa. Kemudian penyajian materinya, bobotnya adalah 30. Kerjasamanya ini nanti sudah ada penilaian tersendiri dari saya. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan, siapa yang akan menjawab, boleh yang presentasi 2 orang yang menjawab, atau nanti dilemparkan kepada temannya untuk membantu. Dipersilakan. Kemudian membuat kesimpulan dari apa yang disampaikan, dipresentasikan. Dan yang terakhir adalah menutup presentasi. Jadi kalau nilainya sangat bagus sekali, perfect, berarti bisa dapat nilai 100. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu hari akhir menurut Al-Quran. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan. Saya Yulian Razi Winona. Baik, presentasi akan kami mulai. Untuk pertama dimulai dari Yulian. Oke, di sini saya akan menjelaskan
suatu hari yang mana hari ini sangat ditakuti oleh seluruh makhluk. Kalau saya sudah bilang seluruh makhluk, berarti bukan hanya manusia saja, akan tapi hewan, manusia ini sangat takut pada hari ini. Dan yang ditakutin itu juga bukan umat Islam aja, tapi Protestan, Hindu, Katolik, apalagi Buddha, terus apa lagi? Yahudi, terus apa lagi? Konghucu. Ya, semua agama takut akan hari ini. Kalian tahu itu hari apa? Bukan hari Valentine, bukan. Hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Ya, benar. Siapa namanya? Mila. Kasih apresiasi sama Mbak Mila. Oke, benar. Hari kiamat itu adalah istilah di dalam Al-Quran, yang mana pada hari itu Allah akan membalas amal-amal manusia yang ada di bumi ini. Nah, ketika kalian di bumi ini banyak melakukan kebaikan, maka Allah nanti akan membalas di akhirat sebuah kenikmatan. Kita nggak tahu kenikmatan itu bentuknya seperti apa, kita tidak tahu. Yang pastinya kenikmatan itu tidak pernah kita rasakan di dalam dunia inilah. Enak apa enggak? Enak. Tapi ya, ngantuk kalian. Nah, begitu pun juga sebaliknya, ketika kalian di dunia ini melakukan suatu hal yang itu sangat dilarang oleh agama, bermaksiat, maka ketika di akhirat nanti Allah akan membalas dengan sesuatu yang tak terduga-duga. Oke. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ila hadiyana akhahina syu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha wa riju yaumil akhir wa la ta'ifamil fil wardi hufsidin. Nah, di dalam dalil ini dijelaskan ketika kita beribadah dengan ikhlas, lirih, terus juga gimana? Sangat menghayati, maka Allah di mana situ gak ada artinya. Maka di situ dijelaskan bahwa akan memunculkan pengharapan akan rahmat dan balasan dari Allah. Oke, saya ulangi. Di dalam dalil itu dijelaskan, barang siapa ketika kita melakukan suatu perbuatan ibadah dengan ikhlas, selalu menghayati, maka di situ akan muncul ketenangan hati. Kalian pernah nggak ibadah khusyuk banget, terus juga setelah itu kalian kayak hatinya tuh tenang gitu. Contoh, habis diputusin pacarnya, terus curhat ke Allah. Nah, habis itu kalian tuh tenang nggak? Kayak hatinya tuh tenang, lega gitu. Pernah nggak? Pernah, Citra pernah. Oh, berarti pernah diputusin? Sering. Oke, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ferry. Baik, terima kasih untuk Julian. Baik, untuk kesimpulan, yaitu hari kiamat adalah hari akhir. Jadi kita tidak usah takut tentang hari kiamat. Barang siapa yang mempercayai hari kiamat, niscaya Allah akan menempatkan kita ke kelompok yang baik, yaitu kelompok yang soleh. Namun sebaliknya, jika kita tidak percaya pada hari kiamat, maka Allah akan menempatkan kita ke kelompok yang buruk, yaitu kelompok yang penuh dosa. Jadi yang disampaikan juga tadi, kiamat memiliki dua macam, yaitu kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yang contohnya adalah seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Banjir. Ya, banjir. Jadi kiamat sugro adalah kiamat kecil, dan kiamat kubro adalah kiamat besar. Seperti contohnya hancurnya alam semesta beserta isinya. Baik, itu saja. Sebelum Terima kasih Mas Esal. Pertanyaannya tadi yang sedikit membuat kelompok satu berpikir adalah mengapa? Karena dimulai mengapa, biasanya dijawab dengan karena. Ya, mengapa atau peristiwa apa yang membuat bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, monggo direspon oleh Mas Ferry atau Mbak Yulian, monggo. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk itu saya masih belum tahu. Ini saya kasih tahu sepaham saya saja. Kenapa bumi itu dihancurkan? Kita semua tidak tahu kenapa bumi itu dihancurkan. Yang tahu hanya Allah. Dan itu juga sudah menjadi takdir mubrang, takdir yang sudah tidak
hari apa itu namanya? Sebelum diciptakannya bumi? Sebelum diciptakan bumi itu ada hari, saya lupa itu hari apa, itu sudah dicatat bahwa bumi ini akan hancur. Bukan hanya bumi saja, tapi planet-planet lain semuanya hancur. Oke, mungkin ada apa? Cukup? Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil presentasi kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan meriah dulu. Dan sudah mempresentasikan tentang hari akhir menurut Al-Quran. Oke, jika ada pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya tentang hari akhir, mana beriman kepada hari akhir, disilakan. Silakan, Mbak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Saya mau bertanya, kenapa setelah hari akhir masih ada tahap-tahapan untuk menuju surga atau neraka? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Reva. Mungkin ada yang mau membantu menjawab. Tidak harus benar, yang penting berani dulu jawabnya. Mas Fadil mau coba jawab? Atau Mbak siapa? Oh, bertanya saja, nggak mau menjawab ya? Mungkin Mas Abdi bisa menjawab. Kenapa harus ada periode ataupun tahapan-tahapan tidak langsung masuk surga dan masuk neraka? Oke, penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita pakainya analogi. Mbak Revalinda dulu ketika ibu hamil langsung 9 bulan atau ada periodenya? Ada ya, sampai nanti 9 bulan 10 hari baru lahir ke dunia. Kemudian yang kedua, Mbak Tania. Mbak Tania dulu sekolah mulai dari SD atau langsung tiba-tiba ke SMK? Dari TK. Mulai dari PAUD dulu ya, mungkin ya, PAUD, TK, SD, SMP sampai itu analogi yang pertama. Kalau kita pakainya analogi. Tapi kalau kita pakainya dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, ini adalah gambaran yang utuh, bahwasanya kita nanti akan melewati beberapa tahap sebelum sampai ke Yaumul Jazaa. Yaumul Jazaa itu nama lainnya hari akhir, dan itu sangat melelahkan. Ada yang mengatakan 40 hari, satu harinya itu setara dengan 1000 tahun. Dan jarak kita dengan matahari, ada yang mengatakan hanya sejengkal. Dan di Al-Quran sendiri disebutkan bahwasanya kita nanti di hari akhir itu nggak akan kenal siapapun. Bahkan kita nggak kenal temannya, nggak kenal saudaranya. Bahkan di Al-Quran disebutkan tidak kenal dengan istri ataupun anak-anak kita nanti. Kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita lakukan di dunia, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, apa yang kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Mbak Yulian dan Mas Mario tadi, kalau kita baik secara sederhananya nanti ditimbang juga hasilnya bagus, ya nanti kita juga dapat balasan yang juga pasti bagus. Ya, dan ingat baik-baik untuk kita yang masih awam, pokoknya kita sholat, fa insyaallah masuk surga. Karena yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Oke, refleksi kita hari ini adalah siapa nih yang mau menyampaikan hasil ataupun ilmu yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Dan kayaknya Mbak Tania yang paling siap. Monggo Mbak Tania. Jadi dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah bahwa periode hari akhir terdapat beberapa tahap dan pengertian hari akhir menurut Al-Quran, dan kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lihat jawaban. Di situ sudah ada 16 orang yang mengirimkan terkait dengan post-test materi mana iman kepada hari akhir. Kita akan lihat skornya masing-masing, nanti bisa ketahuan
Ini kita ambilkan contoh dari Mbak Revalinda. Ada nomor 1 benar, skornya 15. Kemudian nomor 2 juga benar. Nomor 3-nya sedikit meleset jawabannya, jadi 0. Kemudian nomor 4 benar. Kemudian nomor 5 agak kurang benar, poinnya 0. Kemudian oke, masing-masing dari kelompok sudah memegang LKPD, dilengkapi LKPD-nya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuat kesimpulan. Kalau langkah-langkahnya tadi sudah ada, buat kesimpulan dari presentasi tadi. Kemudian informasi sedikit mungkin dari Pak Nurdin bisa dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Citra. Apa kesimpulan? Mewakili teman-temannya, mewakili kelompoknya. Siapa? Terima kasih untuk pembelajaran tentang makna beriman kepada hari akhir ini yang luar biasa. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi, tapi dengan subtema yang berbeda. Nanti dicari bisa di TikTok, Facebook ataupun YouTube ataupun Google terkait dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Minggu depan itu nanti akan ada praktek membacanya, membaca dalil. Ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari akhir. Wajahnya nggak usah sedih dulu. Nanti yang nggak bisa baca walaupun terbata-bata itu dapat pahalanya 2 nanti. Apalagi yang sudah lancar. Yes, tetap semangat ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangannya diangkat semua dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.